Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Agatha Andalan. Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Agatha Andalan dengan NIM 2102 11060 179. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2. Jadi pada tugas 2 terdapat beberapa lab. Terdapat beberapa lab yang akan kami kerjakan. Jadi tujuan dari lab ini kita akan menggunakan DCP atau UDP endpoint viewer, sebuah endpoint viewer, sebuah alat di internal suite untuk mengidentifikasi proses apapun yang berjalan di dalam komputer. Kita masuk pada step 1, yaitu mengunduh internal suite. Saya sudah mengunduhnya. Jadi di sini setelah selesai mengunduh melalui link yang dibagikan, selanjutnya kami akan klik kanan file zip dan mengekstraknya. Oke, jadi di sini adalah hasil dari file yang sudah diekstrak, dan selanjutnya di sini di step 2 jadi pada step 2 start DCP atau UDP endpoint viewer, kita langsung ke folder internal suite dengan semua file yang sudah diekstrak. Kita akan membuka cari di sini TCP
Viewer. TCP view. Buka. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kita setujui di sini. Kemudian ini adalah tampilan dari TCP view yang sudah dibuka. Selanjutnya kita akan menjelajahi proses yang sedang berjalan di TCP view ini. Yang pertama kita akan klik 2 kali di elsas.x ini. Oke, jadi di sini apa itu elsas.x? Jadi itu adalah proses penting dalam sistem operasi Windows yang bernama
Local Security Authority Process. Ini untuk menangani kebijakan keamanan dalam operasi sistem untuk nama folder lokasi dari Elsas X ini, yaitu ini Windows System Elsas X. Oke. Kemudian itu terdapat di bagian B. Lanjut ke C. Exit the file explorer and close all the application. Jadi kita lihat juga properti yang lain dengan proses-proses yang sedang berjalan. Misalnya kita akan pergi ke, lihat di sini. Kita akan pergi ke Zoom. Nah, di sini juga bisa melihat lokasi atau folder dari Zoom, tapi tidak semua proses dapat ditampilkan informasi propertinya dari sini. Kita lanjut saja di step yang keempat. Jadi untuk step yang keempat ini, explore a user started process. Di sini kita akan menjelajahi proses yang akan dimulai. Yang pertama, kita akan membuka browser. Ini misalnya. Nah, bisa dilihat ketika saya membuka ini, maka langsung ditampilkan properti yang sedang berjalan. Di sini ada jadi di sini kita lihat pertanyaan, terdapat pertanyaan. Apa yang saya amati dari jendela TCP view ini ketika saya membuka browser, jadi ada proses dari browser yang ditampilkan dari TCP view ini. Selanjutnya kita akan meng-close untuk Microsoft Edge.
dan apa yang terjadi dari TCP view. Saya close saja ini. Nah, jadi web browsernya secara otomatis proses dari Microsoft Edge akan terhenti dan dihapus. Begitupun kalau kita membuka web browser yang lain, akan terjadi hal yang sama. Baik, kita akan masuk pada lab berikutnya, yaitu exploring process trees, handles, and Windows registry. Jadi, tujuan pada lab ini nantinya akan menjelajahi proses treat dan handle menggunakan proses explorer di sys internal suite dan juga akan menggunakan Windows registry untuk mengubah pengaturan. Kita lanjut pada part 2, menjelajahi proses. Jadi di sini part 2 itu menjelajahi proses. Pada step pertama, kita mengunduh dan mengekstrak file dari folder tersebut. Jadi kita close dulu ini. Ini file yang sudah diekstrak. Kemudian jelajahi proses aktif yang ada di dalam folder sys internal suite. Kita cari Procep X. Ini kemudian beri. Jadi dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita seret icon temukan jendela proses supaya di bagian proses explorer ini kita tidak perlu lagi mencari sampai ke bawah, tetapi akan tersorot. Ya, selanjutnya nah, di sini langsung disorot dengan yang Microsoft X dalam daftar. Ini. Kemudian langkah selanjutnya Microsoft X dapat dihentikan di proses Explorer
dengan menekan klik kanan. Setelah kita klik dulu yang mau kita hentikan itu misalnya Spotify, klik kanan lalu kill proses. Oke. Lalu secara otomatis Spotify akan berhenti. Nah, setelah kita kill proses, Microsoft X akan ditutup. Di sini kita kembali pada Word. Kita mendapat pertanyaan. Jadi, apa yang terjadi pada jendela browser web ketika proses dihentikan? Jadi, yang terjadi adalah jendela browser web atau Microsoft Edge atau yang saya tutup tadi Spotify itu ditutup. Kita masuk pada step 3. Kita masuk pada step 3, mulai proses lain. Di sini kita diminta membuka command prompt. Kita buka command prompt. Lalu kemudian di proses Explorer ini ditampilkan command prompt. Terdapat command prompt di sini. Lalu kemudian pada bagian D ini arahkan ke jendela command prompt, mulai ping saat diminta dan amati perubahan di bawah proses command X. Jadi di sini kita amati apa yang terjadi selama proses ping. Ini saya perkecil dulu. Juga lihat, saya akan mulai ping di sini. Ping. Nah, jadi proses anak CloneHost X terdaftar di bawah command X selama proses ping. Penggunaan CPU, private bytes, dan working set. CloneHost X akan meningkat saat melakukan proses ping. Hal ini terjadi karena CloneHost X perlu melakukan beberapa tugas dan menyimpan informasi tentang proses ping. Penggunaan ini akan kembali ke tingkat normal setelah proses ping selesai. Kita lanjut pada bagian E. Jadi pada bagian E, saat Anda meninjau daftar proses aktif, Anda menemukan bahwa proses anak atau anak CloneHost X mungkin mencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan CloneHost X dan pilih periksa. Oke, kita klik salah satu. Di sini ini kita klik kanan.
Lalu pilih cek virus total. Jadi di sini kita diminta juga pada bagian F. Ini virus totalnya. Kita diminta juga pada bagian F, perluas jendela proses Explorer, gulir ke kanan. Jadi ini saya sudah membukanya. Klik tautan. Tautannya ini. Jadi ini adalah ini adalah hasil mengenai konten berbahaya Conhost X. Maksud dari tautan adalah tautan yang tadi yang saya tunjuk. Oke, kita lihat apakah sudah terbuka semua. Jadi ini sudah terbuka semua. Ini virus total dari Conhost X. Oke. Setelah dilihat sini, kita lanjut pada bagian G. Pada bagian G, kita mendapat pertanyaan, yaitu terdapat pertanyaan, klik kanan proses Command X dan pilih kill proses. Apa yang terjadi dengan proses anak Conhost X? Jadi tadi sudah kita lakukan ya. Jadi jawabannya proses Conhost bergantung pada proses induk. Jadi ketika proses induk berhenti, maka proses anak juga ikut terhenti. Proses Conhost X dihentikan. Baik, untuk part ketiga saya akan lanjutkan pada video setelah ini. Baiklah, selanjutnya pada part 3 menjelajahi treat dan handle. Pada step 1, pada step 1 kita diminta mengeksplor treat atau jelajahi topik, diminta membuka command prompt, lalu setelah dibuka command prompt, kemudian perintah di sini di jendela proses Explorer, klik kanan Conhost X dan pilih Properties, klik tab Treats. Jadi di sini kita diminta klik kanan Properties, kemudian Treat ini. Untuk melihat treat aktif untuk proses Conhost X, lalu pada ini cancel selanjutnya. Pada bagian C, periksa detail utasnya, jenis informasi apa yang tersedia di jendela properties,
Jadi pada bagian C, informasi yang tersedia mencakup variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, dan string yang dapat dicetak. Di antaranya thread ID, start time, state, kernel time, user time, context switches, cycles, base priority, dynamic priority, IO priority, memory priority, ideal processor, dan stack. Kita lanjut pada step 2, jelajahi handle. Di sini di proses Explorer kita lihat pada tampilan bawah panel. Jadi kita buka, lalu view, show, lower pane, ke event panel. Jadi nah, ini adalah handle yang terkait dengan proses conhost X. Di sini ada pertanyaan. Periksa namanya handle merujuk ke arah apa. Jadi untuk pertanyaan di sini intinya handle merujuk ke arah apa. Untuk handle yang terkait dengan proses conhost X merujuk ke berbagai jenis objek seperti ALPC, port, desktop, directory, event, file, key, mutant, section, semaphore, thread, utas, dan Windows Station. Jenis objek yang dirujuk oleh handle ditentukan oleh kolom tipe di proses Explorer. Masuk pada part 4, menjelajahi registry Windows. Kita close dulu ini. Kita cari registry ini. Nah, untuk mengakses registry Windows, mulai cari jadi untuk mengakses registry Windows, klik mulai, cari regedit, dan pilih editor registry. Klik ya ketika diminta untuk mengizinkan aplikasi ini melakukan perubahan. Editor registry ini memiliki 5 sarang. Sarang-sarang ini berada di tingkat teratas registry. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sarang-sarang registry, editor registry. Selanjutnya kita buka yang current user. Kita klik di sini, lalu software system internal, software dari internal, kemudian proses Explorer, cari EULA accept,
Jadi ini Allah accepted. Di kolomnya itu ada 0 kali 0,0000001. Kemudian klik 2 kali Allah accepted. Di sini value datanya kita klik dulu. Ini value datanya 1, kemudian kita rubah menjadi 0. Kita rubah menjadi 0. Menunjukkan EULA tidak diterima. Klik OK untuk melanjutkan beberapa nilai kunci registry ini di dalam kolom data. Oke. Lalu untuk pertanyaan D itu nilainya adalah 0 kali 0,00000 sampai 0 karena sudah dirubah nilainya. Sekarang kita masuk pada sebelum itu kita masuk pada bagian E. Jadi pada bagian E ini pertanyaan pada bagian E, buka penjelajah proses, arahkan ke folder tempat Anda mengunduh sheet internal. Buka foldernya, sheet internal suite, buka proses X. Saat Anda membuka proses Explorer, apa yang Anda lihat? Jadi muncul kotak dialog perjanjian lisensi proses Explorer yang harus disetujui untuk membuka proses Explorer. Padahal sebelumnya sudah pernah menjadi kotak dialog perjanjian lisensi proses Explorer. Sekarang lanjut pada kita akan lanjut pada lab buat akun pengguna. Baiklah, saya akan melanjutkan di lab create user account. Jadi buat akun pengguna di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama membuat akun pengguna lokal baru, kedua meninjau properti akun pengguna, ketiga memodifikasi akun pengguna lokal. Lanjut saja pada part 5, yaitu membuat akun pengguna lokal baru. Jadi untuk step 1, buka alat akun pengguna, masuk ke komputer dengan akun administrator. Akun CyberOps digunakan dalam contoh ini. Sebelumnya saya sudah membuat akun CyberOps. Lalu bisa dilihat di situ. Lanjut pada bagian B. Jadi pada bagian B, control panel user. Jadi saya sudah masuk ya di dalam ini, saya siang dulu. Yang diminta pada bagian B. Lalu jadi pada bagian A di step 2
Bagian A di step 2. Setelah jendela akun pengguna terbuka, klik kelola akun lain atau manage another account. Kita lihat di sini, ini. Jadi setelah jendela pengguna terbuka, setelah sudah akan muncul seperti ini saya memakai CyberOffice di sini. Lanjut pada bagian B, manage account. Saya akan menambahkan tambah pengguna baru di pengaturan. Jadi di sini kita akan pembuatan akun baru, tambahkan akun pengguna tanpa akun Microsoft. Lalu kita akan masukkan pembuatan akun baru pada bagian F yang ada di dokumen. Kita akan buat akun pada PC ini.
Kita akan buat akun pengguna tanpa akun Microsoft. Lanjut, kita beri nama user 1, user 1, user 1. Jika ini harus mengisi juga apabila nanti kata sandinya lupa. Saya akan menuliskan anjing di sini Jakarta, di sini tulis saja user 1. Oke, berikutnya ini sudah jadi local account ya, bisa dilihat. Lalu kita masuk lagi untuk lihat pada bagian G. Nah, jadi pada bagian G, jenis akun pengguna apa yang baru saja Anda buat. Jadi tadi saya membuat akun local type standar. Lalu pertanyaan yang selanjutnya di bagian H, masuk ke akun pengguna yang baru dibuat ini harusnya berhasil. Oke. Kita masuk ya pada di sini kita diminta membuka user 1. Nah, kita masuk. Lalu tunggu sebentar.
Baik, saya akan lanjut pada part 7. Yaitu memodifikasi akun pengguna lokal. Jadi ubah jenis akun, langsung saja ke panel. Ini kalau akun lainnya kita ubah yang satu ini, ubah jenis akun jadi administrator. Baik, sudah berganti. Sudah. Lanjut masuk ke step 2, yaitu hapus akun kita. Hapus akun tidak akan mengklik kanan user dan hapus akun. Jadi ini adalah cara lain dari menghapus akun. Contohnya kita masuk dulu, kita masuk dulu, kalau akun lainnya, klik, lalu di sini ada hapus jenis akun, hapus file, hapus akun. Akun sudah terhapus. Untuk pertanyaannya ada, itu untuk pertanyaan yang ada itu, apakah ada cara lain untuk cara menghapus akun? Jawabannya ada seperti yang saya contohkan tadi. Lalu di sini selanjutnya ada reflection, 2 soal. Pertama, mengapa penting untuk melindungi semua akun dengan jaga sandi yang kuat? Jadi, melindungi semua akun dengan jaga sandi yang kuat penting karena jaga sandi yang lemah dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengakses informasi atau sumber daya yang sensitif. Kata sandi yang kuat meningkatkan keamanan dengan membuatnya sulit untuk ditebak dan diretas. Selain itu, melindungi akun dengan kata sandi yang kuat adalah pertama dalam menjaga keamanan data dan informasi yang disimpan di dalamnya. Untuk nomor 2, mengapa Anda membuat pengguna dengan hak istimewa standar? Jadi membuat pengguna dengan hak istimewa standar adalah langkah yang bisa dilakukan untuk mengikuti prinsip keamanan tersebut, prinsip kekuatan minimal, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa setiap pengguna hanya boleh diberikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya, tidak lebih. Dengan begitu, dapat membatasi kemampuan untuk mengakses atau mengubah
Pengaturan sistem yang mungkin berpotensi membahayakan keamanan serta membantu mencegah kesalahan atau tindakan yang tidak sengaja atau disengaja yang dapat mengganggu operasi sistem atau mengorbankan keamanan. Tunggu sebentar, cek dulu. Jadi itu saja reflectionnya. Kita masuk pada lab Windows using PowerShell. Jadi di lab ini tujuannya untuk bagaimana kita akan mengeksplorasi beberapa fungsi di PowerShell dan juga kita akan menggunakan konsol untuk menjalankan beberapa perintah. Di sini tersedia di command prompt maupun di PowerShell. Kita masuk ke step 3, klik start search play PowerShell. Jadi kita di sini cari PowerShell. Kita muncul seperti ini. Kita buka juga. Coba juga sini ya. Jadi saya akan membacakannya lewat yang sudah saya catat saja. Saya akan mengulangi. Lanjut. Jadi pada step 3 ini akses PowerShell console. Di sini kita akan klik start PowerShell, sudah saya buka, juga beserta command prompt. Pada step 4 kita akan explore command prompt and PowerShell command. Kita diminta untuk menjelajahi perintah yang ada di command prompt dan PowerShell. Jadi enter dir di keduanya. Kita diminta meng-enter sama-sama dir sini juga dir. Udah muncul ini sama. Jadi keduanya menampilkan subdirektori dari si user seperti nama folder, file, ukuran, waktu terakhir diakses. Di PowerShell menampilkan atributnya juga di command prompt. Lanjut pada bagian B. Sorry, tadi ada pertanyaan. Apa output dari dir command, yaitu keduanya menampilkan subdirektori dari si user seperti nama folder, file, ukuran, waktu terakhir diakses. Pada bagian B, try another command that you have used in the command prompt, such as ping.
Student IP conflict. Jadi kita di sini diminta untuk mengetikkan perintah lain, yaitu bisa dilihat ada 3 contoh di sini. Kita coba yang ting. Ting, sini juga ting. Nah, di sini kita bisa melihat output dari command prompt dan PowerShell. Saya akan menjawab bagian B. Output dari PowerShell dan command prompt itu sama. Kita bisa lihat di sini dari mulai T, A, N, L, F, I sama ya. Lanjut ke step 5, explore command. Jadi di step 5 kita diminta memasukkan get underscore alias dir. Di sini juga get alias dir. Sorry, masukkan cuma di PowerShell. Jadi di sini tinggal menggunakan PowerShell. Kita tutup. Di sini kita masukkan di sini komennya itu get shield item. Lalu lanjut saja, itu ada link untuk detail informasi. Setelah selesai, close the command prompt window. Jadi kita close dulu ini. Explore the netstat command using PowerShell. Jadi kita pada step 6 akan mengetikkan perintah netstat. Mari kita lakukan netstat. Nah, kita boleh lihat di sini banyak perintah-perintah. Selanjutnya untuk menampilkan tabel routing dengan rute yang aktif, kita ketik netstat spasi netstat
Nah, jadi di sini kita lihat ada interface list, ada IPv4 route table. Selanjutnya kita melihat IPv4 gateway-nya, yaitu yang ini 192.168.18.108. Selanjutnya pada bagian C, yaitu kita akan membuka dan menjalankan PowerShell dengan hak istimewa. Jadi kita start dulu. PowerShell Run Administration, ya. Nah, kita diminta mengisi netstat, bisa kita lihat outputnya apa saja yang sedang aktif. Kita lanjut ke task manager. Oh, sorry. Terbuka. Kita diminta ini PID, tekan PID, selanjutnya pilih salah satu PID. Misalnya kita memilih Microsoft Excel, ya. Lalu ini, misalnya kita pilih ini statusnya berjalan. Klik kanan properties. Jadi klik kanan property. Lalu ini adalah informasi terkait aplikasi. Kita oke. Lanjut pada bagian G. Bagian pertanyaan itu, what information can you get from the details step and the properties dialog box for you? Select PID. Jadi contoh saya akan buka lagi Zoom. Di sini Zoom.
Jadi di sini menampilkan informasi seperti location, size, ukuran disk, dibuat, diubah. Lalu, tapi di sini kita jawab PID itu tadi berapa? PID 17100 yang berkaitan dengan Chrome X proses user. Dari proses ini adalah dengan memori yang digunakan. Ini kita baca yang tadi yang pertama, memori yang digunakan itu 980. Kita lanjut pada step 7, yaitu empty recycle bin using power cells. Kita akan mengosongkan recycle bin yang ada di device saya, yang ada di power cell. Kita ketik clear recycle bin. Saya izin lihat dulu. Enter. Lalu caps lock yes untuk OK. Jadi ini clear sudah cleaning, sudah pembersihan sudah berhasil. Jadi pada pertanyaan yang C, apa yang terjadi adalah semua file di recycle bin terhapus secara permanen. Saya masuk pada reflection. Pertanyaannya, PowerShell was developed for task automation and configuration management using the internet research command that you could use to simplify your task as a security analyst. Jadi jawabannya pertama, untuk mendapatkan daftar file dan folder juga dari lokasi yang ditentukan menggunakan get child item. Juga untuk melihat daftar semua proses yang berjalan di sistem menggunakan get process, menghentikan proses berdasarkan nama atau ID-nya menggunakan stop process, untuk melihat log peristiwa pada sistem menggunakan get event log, untuk menghapus event dari log event system menggunakan perintah clear event log. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.